Dialah si paling ditakuti. Bayangkan saja, ketika menyeberang jalan, Raffi menendang sepeda hingga jatuh, menumpahkan cat pekerja, dan tak ada seorang pun yang berani menegurnya. Bahkan, ia berani berkelahi dengan anjing sekalipun. Begitu tiba di sekolah, suasana makin mencekam. Guru langsung membunyikan alarm tanda bahaya karena semua tahu, Raffi datang. Murid-murid panik, berlari ketakutan, takut menjadi sasaran pukulannya. Sampai akhirnya, seorang ibu murid bernama Bu Ratna memberanikan diri menghadap guru. Ia berkata, keluarkan Raffi dari sekolah ini. Tapi guru, Pak Seno, hanya bisa menggeleng. Ayah Raffi orang kaya raya, dan sekolah itu bertahan hidup berkat donasi keluarganya. Bu Ratna pun hanya bisa menahan amarah dalam hati. Hari itu juga, datang seorang murid baru bernama Dimas, dan tentu saja Raffi langsung mengincarnya. Setelah jam pelajaran usai, Raffi menghampiri Dimas di kafetaria. Ketika permintaan Raffi yang tak masuk akal ditolak, Raffi marah besar dan langsung memukulnya. Namun siapa sangka kabar itu sampai ke telinga nenek Dimas. Nenek Sari, malam harinya, Nenek Sari mendatangi rumah Raffi. Ia dengan tenang meminta Raffi untuk meminta maaf. Tapi Raffi justru membentak sombong, ayahku orang terkaya, pergi dari sini. Sambil membanting pintu, tapi Nenek Sari menahan pintu, lalu melantunkan mantra. Langit tiba-tiba menghitam, angin kencang berhembus. Raffi ketakutan, buru-buru menutup pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, saat bercermin Raffi terkejut. Tubuhnya berubah menjadi sekecil anak-anak. Begitu keluar rumah, semua orang yang pernah ia sakiti menyerang balik. Bahkan seekor anjing ikut mengejar dan menggigitnya. Di sekolah, murid-murid yang dulu ditindasnya langsung mengepung, siap membalas dendam. Tapi tiba-tiba, Dimas menenangkan mereka. Raffi pun mengikuti Dimas pulang. Di rumah, Raffi bertemu kembali dengan Nenek Sari. Kali ini, Raffi berlutut, menangis, memohon ampun, tolong, kembalikan aku seperti semula. Nenek Sari membaca mantra kembali, dan berkata, besok pagi, kau akan kembali normal. Raffi merasa lega. Namun Nenek Sari hanya memberikan senyum samar. Benar saja, esok harinya Raffi kembali seperti semula. Tapi begitu melihat wajahnya di cermin, kesombongan lama muncul lagi. Ia keluar rumah dengan penuh amarah, bahkan menginjak-injak kebun bunga di jalan. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang. Raffi menoleh dan ternyata itu ayahnya sendiri, Pak Dharma. Kini terungkap, kutukan itu bukan hanya menimpa Raffi, tapi juga keluarganya. Ayahnya sudah kehilangan segalanya, ini hanyalah seorang pekerja biasa. Pak Dharma menatap Raffi dan berkata, ayo ikut aku bekerja. Dari kisah ini kita belajar satu hal, jangan pernah menyakiti orang lain. Karena semua perbuatan pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.